Hancur, Mina jadi hancur. Selamat datang di Labajo Insight, podcast yang siap mengupas informasi paling update, menggali inspirasi cerdas, dan menyerahkan kreativitas untuk generasi muda dari milenial, Gen X sampai Gen Z. Kita bakal ngobrol seru, kupas tuntas isu terkini, dan menghadirkan perspektif segar yang bikin kamu gak cuma update, tapi juga makin kreatif dan visioner. Jadi, siapkah kamu menemukan insight baru hari ini? Let's go! Hai, selamat malam. Selamat datang di podcast Labajo Insight. Kita bergabung di program Cerita Sahabat. Dan kali ini ada beberapa narasumber ya, email ya. Ya betul sekali. Ada tiga teman narasumber, sahabat ya. kita yang keren-keren dan mereka itu bergerak di bidang musik. Mereka ini adalah figur-figur atau pribadi yang berada di belakang. Ya. Betul sekali. Kayaknya kita harus memperkenalkan satu-satu deh. Harus kenal. Oke, Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari boleh dari sambutnya Eno aja. Iya, kita voting aja. Oke. Oke. Iya, Ya. dari sini ya. Ya, betul. Oke, silakan. Ya, saya Nama siapa nih? Nama saya Adun. Biasanya dipanggil Pak Edun. Pak Jun. Oke. Edun di sini ya. Saya main bass. Pemain bass. ya. Pemain Siap. bass. Wow. Basis. Oke, wow. Lalu berikutnya juga ada Saya Arto, saya drummer. posisinya drummer. Oke, keren. Dan berikutnya Oke. yang ketiga nih. Siapa lagi Ya, nih yang betul. bertopi? Kayaknya susah lihat wajahnya itu. Oke. Baik. Iya. Saya Abe Kesali lengkapnya. Saya pemain gendang sebenarnya. Dipercaya untuk ikut bass, jadi saya berusaha untuk menang. Oke. Iya, pemain bass. Keren. Dan juga sebenarnya teman kami juga yang jadi host itu Ya. adalah seorang drummer terkenal di Labuan Bajo. Iya. Jadi semua teman-teman kami, ini dia. Semua Eno. pemain musik ya kan? Iya, jadi pemain musik. Yang Jadi sebelah ada- saya vokalis. Ada Vokalis. Eno, dan juga saya ada yang vokalis lah ya. Oke. Nah, malam hari ini nih Email, ini kita kan mau bicara nih, sudah menghadirkan mereka ini. Nah, kita mau mencari, ini kan kalau boleh di-sharekan kepada teman-teman semua ya. Jadi mereka ini kan datang ke sini kan merantau nih ya. Iya, betul. Mereka ini merantau. Jadi asalnya ada dari yang acunya dari Bejawa. Oh, dari dari Bejawa. Bejawa. Terus yang tengahnya dari ND campur Flores Timur. Oh, Ende dan Flores Timur. Lalu yang berikutnya ini dari Endelio. Endelio. Wow. Iya. Nah, ini Email, ini kan menarik nih. Ini yang mau kita ulas di malam hari ini juga. Kenapa nih mereka bisa hadir ya? Betul. Hadir di Labuan Bajo. Jadi kita mau ulas nih alasan mereka datang ke sini Mhm. dan juga latar belakang mereka. Iya. Jadi kayaknya mereka mulai memikirkan jawaban. Oke, baik. Silahkan kita mulai dari kita acak dulu ya. Iya. Kita mulai dari Abe. Oke. Nah, ini Oke. untuk Abe kan, ini kenapa nih bisa memilih Labuan Bajo ya? Oke. Memilih Labuan Bajo. Sebelum kita bicara mengenai latar belakang musik mereka ya, mungkin Betul. mereka panggung di mana atau mereka pernah duet dengan siapa. Betul. Saya sebenarnya lebih ke rencana Tuhan. Asik. Oke, Karena amin. keberadaan saya di sini, ya ini mungkin ceritanya lebih apa Ya, ya? silakan bebas nih. Ayo. Karena waktu itu kita datang ke sini, waktu itu ada acara event Oke. ada event kecil-kecilan di sini, terus ketemu kawan. Juga di sini ada formasi tentang tes SEM di sinilah. Oh, SM. Tes SEM di sini ada formasi. Kebetulan saya orang planologi. Kebetulan pas tes peringkat pertama dari ya sekian orang lah. Ya. Makanya Kalau tempat belanja saya tidak tahu, makanya saya bilang rencana Tuhan yang lalu. ini sudah sebut Tuhan jadi ya kita aminkan saja ya. Oke. Wah, apalagi. Lalu Arto mungkin ya punya jawaban sendiri nih. Ya silakan, waktu diberikan sebebas mungkin. Kalau saya Ya. ceritanya sih hampir sama. Nah, Kalau ini kan kalau saya melihat kalau di Labuan Bajo ini, ya.
ruang kita bermusik juga ada. Ya. Jadi saya memilih untuk mencari pekerjaan di sini. Ya, nah kan memang ada bakat juga di musik. Tinggal ya kan sebelumnya kan doa juga sebenarnya. Iya. Mudah-mudahan bisa dapat kerjaan gitu. Iya. Biar sambil bermusik. Dan akhirnya Tuhan kasih. Iya. Sudah. Ini juga kerja nih di sini juga di Ya. musik. Yang terakhir nih dari Aco, silakan Aco. Oke, kalau dari saya sebenarnya waktu itu sebenarnya mau ke Bali. Jadi kan setelah selesai kuliah di kerja, Iya. terus ke sini ke Jawa di Soal tempatnya. Iya. Setelah itu karena memang ya seperti di ini Marto tadi memang peluang untuk musik lah. Iya. Jadi kalau untuk di Jawa dan di sini di Labuan saya rasa ya memang di sini lebih inilah sehingga mentok di sini di Labuan. Buat Bajo. Oke. Ya. Dan kemudian karena memang apa namanya masih bisa lebih dekat ke Jawa atau daripada Iya. di Bali. Iya. Masih butuh waktu apa ya pulang ya sudah di sini dan kemudian ya sudah hampir 3 tahun. Oke. Oke. Nah, ini email juga kita juga penasaran kan. Ketika mereka datang ke sini kan, Ya. akhirnya kan mulai di daerah baru. Jadi dengan dari luar, daerah baru di Labuan Bajo. Ya. Nah, ini kita juga mau tanya nih, bagaimana respon dari teman-teman kan? Kan ketika ada sini sudah bergabung nih dengan Iya. teman-teman kan? Jadi beradaptasinya Nah, bagaimana? Budayanya berbeda, Budayanya berbeda. kan, seperti itu. Betul, beradaptasi dengan teman-teman yang lain bagaimana? Iya. Dari Arthur ya? Iya. Boleh itu saya. Iya ya. Jadi begini, Serius kalau- ya jawabannya? Iya. Ya. Karena saya sendiri kan sudah lama juga di Manggarai. Oh, Saya iya. sini di Ruteng itu. Di Ruteng ya. Jadi kebetulan juga teman-teman yang bermain musik di sini juga kebetulan saya kenal di Mhm. jadi untuk adaptasi saya rasa tidak butuh Tidak, lagi iya. karena sudah tahu saya kenal. Sudah kalian kenal ya, syukur. Nah ini Iya. yang belum nih, yang berdua ini nih. Silakan. Aco Kalau ya. kalau saya ya yang pertama Karena Aco tuh cool kan. Tenang saja dia, santai aja bawahnya. kalau teman yang pertama itu sebelum saya kesini itu lewat media sosial lah, mungkin lewat Iya. Facebook, Instagram, apa segala macam sudah komunikasi juga komunitas atau segala macam saya sudah sering Bergaul, nimbrung ya? ya bergaul apa segala macam sehingga tidak susah juga pas waktu datang pertama ya kenal mungkin dan selama ini tidak pernah ketemu secara langsung Iya, hanya iya. lewat medsos saja tapi sampai di sini mulai ketemu ini abang ini saudara Jadi ya, jadi gampang bisa Iya, ya. jadi lebih gampang beradaptasi. Oke, dan yang terakhir nih, Oke, Ape. sekarang Abe. Saya rasa kalau untuk melebur di dunia baru, anak musik biasanya dia apa ya paling cepat. Ya. Iya. Dia paling cepat. Dia bisa tahu di kondisi apa dia sebagai di situ. Kalau orang-orang komedi biasa kadang dia bisa dianaktirikan, dia yang Iya. itu anak musik paling tahu di situ. Iya, iya. Mau jokes yang seperti apa dia mungkin yang paling sadis dia apa ya dia masukin dalam perasaan. Iya. Tetapi biasa anak musik itu di mana saja dia bisa melebur. Jadi saya rasa hampir sama seluruh Indonesia setelah saya Iya. melebur itu tuh anak musik tuh ya semuanya ya fair lah, Ya, fair lah, enjoy. Oke. Enak di mana saja, termasuk di Labuan Bajo sih. Lalu mengenai budaya juga nih, akan ada Iya, berbeda betul. nih. Ini Ada bagaimana nih? iya, Jawa kan Apakah mungkin tidak beda ada sama masalah Manggarai gitu? atau gimana gitu kan. Itu tidak saya secara pribadi kayaknya satu NTT ini mungkin sama. Sama ya. Tidak ada masalah ya gitu. Tidak ada masalah Iya. ya kayak begitu ya. Tapi kayak Nol, Iya, iya. saya tuh salut banget dengan teman-teman yang ada di sini gitu Iya. loh. Jadi banyak orang yang mungkin berpikir ya udah pemusik ya udah dia cuma bermusik doang. Nah, tapi padahal kalian harus tahu bahwa teman-teman para pemusik itu mereka punya latar belakang pendidikan yang luar biasa gitu. Mereka mengenyam Iya. bangku kuliah loh teman-teman gitu. Iya. Seperti Abe dia itu seorang planologi penata kota. Terus ada lagi Acu nih kalau saya guru. guru luar biasa gitu. Guluan, Teman-teman. guru. Guluan. Saya maunya bisa Oke. email dengan figur seperti ini. Luar biasa loh. Tapi saya rasa kalau misalnya seperti murid senang-senang aja gitu Iya, sama iya. Funky. Lalu juga ada Arto itu dia teknik sipil loh. Atau ya. teknik sipil. Ya, Dia teknik sipil dan juga Kalau saya
ilmu pemerintahan. Pemerintahan. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa memang orang-orang musik itu mereka punya latar pendidikan ya, punya latar pendidikan dan memang Banyak. ya luar biasa sih. Kan hobi yang ya udah kadang-kadang kayak saya gitu ya. Walaupun saya orang ekonomi, tapi Ya, kan ekonomi. saya menjadikan hobi itu sebagai pekerjaan saya. Iya, Gitu. jadi Teman-teman artinya juga gitu loh. Kayaknya mereka biasa kan. sengaja apa ya? Sengaja makanya wajahnya dibikin agak bego gitu ya. Jadi pada saat mereka di atas panggung itu udah mereka udah melepaskan semua itu ya udah Nah, mereka jadi pemusik iya, yang ketika berkumpul drummer yang teman-teman kan, keren, iya basis yang Udah lepas dah. keren, betul. Lupa. Nah, ini juga nih, ini datang sini nih. Ini kan artinya kan juga melepaskan rumah gitu kan. Nah, bagaimana nih respon dari keluarga nih Iya. ataupun dari orang tua ini mengenai mungkin ada sebuah keluarga kan? Betul. Contohnya Iya betul. Terus awal-awal itu tidak mungkin Bagaimana ada rasa responnya? kangen nggak kayak homesick gitu ada Iya, tidak? responnya iya, bagaimana orang Kalau tuanya? dari saya jelasin pertama, kebetulan saya ini cowok tunggal. Anak tunggal. Oh, putra mahkota. Iya, bisa dibilang. Tetapi di satu sisi kebetulan orang tua juga dukung karena apa? Karena demi masa depan kan harus mengorbankan hal-hal yang sebenarnya bisa kita atasi Iya, iya. dalam waktu kepelajian kan. Saya rasa jarak ke desa Labuan Bajo kan tidak terlalu Iya. Jauh ya. Apalagi sudah ada roda 4 dan transportasi kan sudah aman. lancar. Keluarga itu nomor satu. Ya. Oh iya. Family is priority. Oke. Yang That's true. berikutnya, Ya. yang berikutnya Jadi Arto. Santo. Kes tingkat apa Iya, nih kalau kalau- sana nih? Iya. Memang Kok halus jadi omong awalnya sih memang berat. Iya. Labuan Bajo di sana kan apa namanya, banyak Iya. Saya- Oh itu keraguan dari istri. Ya, terus saya kasih yakin. Yang penting saya kan kesana juga untuk kerja. Iya. Kita harus untuk Ini Acu nih, kes Ya, tingkat apa kalau- nih Acu di sana? Menurut saya memang ya, Orang tua. tua, Oh iya. tapi ya otomatis mereka juga dukung, dan saya yakin juga dukung. Jadi yang pertama memang awalnya tolak ya. Bukan hanya ya apa istilahnya kita juga yang sudah berkeluarga ya. Kadang mau masuk dunia malam kan apa senang kita tolak. bisa minta rekomendasi. Iya, harus rekomendasi ya. Tidak mungkin. Gitu. Nah, yang berikut nih ini kan juga sekarang kita bicara mengenai musik nih kan, pengalaman musik. Nanti tadi juga sempat diskusi sama Imer kan. Kalian ini kan main musik nih awal nih. Apakah memang otodidak gitu kan? Atau belajar, Atau belajar di mana gitu mungkin. tempat les musik Ah, atau les di mana musik, gitu ya. kan. Lalu bagaimana cara untuk berkembang kan? Iya, seperti itu? betul. Silakan, mulai dari mana nih? Oke, Mulai dari kita Acun lah mulai ya. dari Acun ya, oke. Saya musik kalau musik ini dari SMP mulai dari gitar. Kemudian setelah sempat kuliah juga di seni musik di Bandung, Iya, Unpas. iya. Tapi cuma sampai semester 6. Iya. Itu kabur. Kemudian sampai ke Jogja dan mulai main band lah begitu. Main band di KB di ini sejak 2013 sudah mulai rutin sampai sebelum Covid. Sebelum Covid. Berarti itu belajar sendiri ya? Kalau Otodidak ya? dari SMP SMP mulai sudah ada. bisa dikatakannya otodidak itu. Otodidak Iya, ya. otodidak ya, punya Luar gitar. biasa. Nah, Acun ini kan pemain bass nih. Mhm. Dapat gitar bass ini awal nih kan gitu kan? Iya ya. Mulai kapan nih? Kalau- Mulai umur berapa? Kalau- Sampai beli lah begitu. Bass ya gitar bassnya mulai dari 17 17 ya. Oh, oke. 17 mulai belajar. Orang tua ada beli gitar mungkin dulu atau? Kalau gitar waktu itu saya tukar gitar elektrik, ini menarik. tukar gitar elektrik ke gitar bass, maksudnya tukar tambah Tukar lah, tambah, ya, ya. tukar Oke. tambah. Gitarnya punya orang sebenarnya. orang. Tukar tambah, dapat gitar bass ya. Sekarang Di gitar bass sudah nih Bass. pilihannya. Lah Arto nih, silakan Arto. Kalau saya sebenarnya bakat seni itu dari bapak sebenarnya. Oh iya Bapak ya. Nah, cuman yang lucunya sekarang bapak saya itu kan Iya. organis. Itu kan bapak sering bawa keyboard. Ya. Nah, sering itu apa namanya latih keyboard. Sering juga latih tapi kayaknya saya
strategi. Bukan saya punya Iya, pilihannya. bukan bukan saya di situ. Gitu. Berarti. Karena kan waktu SD juga ini kan Ya. mulai muncul sudah bakat situ. Kemudian juga waktu itu ada almarhum di Boulevard itu. Iya. Dia ada simpan alat musik drum. Iya. Taruh di rumah terus saya yang mengatasi waktu dari SD kelas 4. Oh, Wow, iya. berarti otodidak juga berarti Otodidak. ya? Hanya bagusnya beda dengan bapaknya. Yang penting ada darah seninya. Iya, tetap seni namanya. Oke. Bukannya Abe, ya kan? Kalau saya tuh awal saya ngeband kebetulan sama beliau ini. Oh, Kita kebetulan iya. satu SMA dulu. Satu SMA. Oh iya. Iya, di STM. Oke. STMND. Jadi STMND. Kayaknya paling sopan di SMA. Iya. STM. Dari Hendrik dulu. Waktu itu sama Iya. Hendrik. Akhirnya setelah bergulat di dunia dunia persilatan, Ya. kebetulan di blend juga waktu sebelum saya ke Jogja waktu itu kan sempat orang tua juga bilang kalau bisa kau kuliah jangan musik karena saya pingin musik waktu itu. Iya, Oh, iya, oke. iya, iya. Iya. Karena orang tua Flores itu saya yakin mungkin di antara kita semua sama. Iya, iya. Betul. Katanya musik kok Senasib. tidak bisa menghidupi anak istri. Iya. Iya. Itu jadi underline-nya di situlah. Iya. Setelah itu saya berangkat ke Jogja, ya di blend juga di Jogja, ketemulah teman-teman dari berbagai suku, termasuk ada orang-orang baik yang tukar pikiran. Iya. Banyak itu ada yang dari Surabaya, dari Pekalongan, ada yang dari Jakarta juga, Iya. sama teman-teman di UKM di kampus. Terus kita buat juga komunitas, Iya. komunitas blues di Jogja. Hmm. Itu kita sempat bikin. Jadi autodidak itu saya memang autodidak. Memang otodidak. Autodidak. Belajar dari teman, belajar dari YouTube. YouTube tuh akhir-akhir. Karena Iya. dulu masih zaman Belum ya. belum ada Iya, YouTube, belum ada betul. tutorial YouTube. Hmm. Waktu itu kita masih kaset pita Kaset diputar pita, ulang, ya, dengar betul, ulang, betul. itu kita main lagi. Iya. Nah ini kan menjadi pertanyaan juga untuk kita kan. Nah ini kenapa nih rata-rata ya? Yang kita diskusi nanti. Iya. Kenapa rata-rata orang tua ya larang kita untuk kan kadang dulu kita Betul. studi musik ya. Oke lah mungkin ada yang lain kan izinkan kan. Tapi rata-rata makanya kan pemain musik kan latar belakang kan dia punya ilmu kan sangat jauh Sangat beda ya. belakang. Mungkin ada yang tahu nih maunya kenapa ini bisa nih orang tua larang kita. Mungkin karena mungkin Abe tadi bilang dia masa depan tidak cerah ya. Iya. Dan Karena begini Om, Iya, iya. kalau di Flores nih kan memang waktu itu musik belum dihargai. Betul. Maksudnya ya kalau hibur orang ya hibur sekedar hibur. iya. Lu tidak dapat payment di situ. Dapat. Iya. Lu kosong lah istilahnya. Mhm. Ya memang kepuasan pribadi kita ada, tapi orang tua ini kan pikir. Pikir. Nah, mungkin kita sekarang juga sudah jadi orang tua, mungkin kita juga berpikir begitu. Ya, sama. Otomatis. Itu otomatis. Nah, kita juga berpikir begitu. Iya. Saya rasa mereka juga berpikir sama seperti kita, tapi sekarang kan saya rasa dunia musik sudah dihargai untuk Betul sekali. Flores dan NTT. Iya. Sudah mulai dihargai dengan misalnya event nikah lah, Benar, ada event event kecil-kecilan, ya pasti ya dihargailah. Tidak seperti dulu terima kasih dan Iya, terima iya. kasih. Nah, Benar. kita ini kan kerja ke lain nih. Nah, bagaimana nih Imbal kan sekarang kan Oke. sebagai guru musik Iya, berpengalaman. Oke, karena emang dulu juga waktu saya masih di Jakarta Bogor, cita-cita saya tuh pengen sekolah musik Iya. gitu. Tetapi karena emang latar belakang keluarga saya itu kan guru, perawat, PNS. Government lah. Jadi yang pasti orang tua pasti tidak mengizinkan pada saat saya bilang Iya. saya mau di sekolah musik gitu loh, mau kuliah di sekolah musik. Tapi tidak diizinkan karena pertanyaannya sama kamu mau jadi apa? Kan pada Iya, saat iya, itu iya. kan pasti semua orang tua bertanya begitu gitu. Tapi akhirnya udah saya ngikutin apa kata orang tua, ngambillah ekonomi akuntansi gitu Iya. kan. Nah, udah setelah itu tetap aja baliknya ya kan, Kemarin di musik sela-sela juga saya ke kampus gitu, saya juga akhirnya belajar kan, Iya, iya. gitu belajar. Di sela-sela itu ya udah manggung, belajar. Udah akhirnya ya udah setelah saya sudah selesai semua memenuhi keinginan orang tua gitu ya, akhirnya saya
memutuskan untuk saya menjadikan hobi saya Iya. sebagai pekerjaan saya sampai saat ini. Iya, jadi sekarang tetap di jalur musik ya. Betul, dan itu menjanjikan. Iya. Nah, yang berikut ini kan sudah di Labuan Bajo nih kan, sudah mulai bermusik nih, sudah mulai bermusik dan juga mulai kumpul teman. Kalau boleh tahu ini kan ada grup band masing-masing nih kan. Betul. Nah, ini tergabung di grup band mana Arto? Kalau saya untuk saat ini saya bergabung dengan teman-teman di Black Roses Black Roses ya. Wow. Oke, ini biasanya regulernya di di Paradise Bar. Paradise Bar ya. Nah, ada juga Acu. Kalau Gimana? saya saat ini dengan pendekar dari Aradesiul, Ada di sini Iya. ya. Aradesiul, Oh ya, Ari Desiol. kita di Siesta. Di Siesta ya. Ari Desiol, hai Ari. Hari Ya, teman kita juga. ya. Ada apa tadi Black Roses? Black Roses. Oke. Black Roses, ada Hai, siapa sana teman-teman Ricky, Black siapa ya? Roses. Eki juga sana ya. Ki Hendrik. Nah kalau Abe gabung di Saya sekarang sudah tidak bisa gabung di grup band karena waktu. Iya. Oke. Tapi dia tidak gabung, tapi banyak dipakai. Iya, Season Betul player ya, sekali. dia season player ya paling Iya, banyak. benar. Saya waktu, saya minta maaf karena kadang-kadang tidak enak ketika teman-teman ngajak latihan, saya masih di lokasi, Iya. saya masih ngurusin kerja primer lah. Iya. Karena sekarang saya harus bertanggung jawab di kerjaan primer. Nanti bukan tidak primer karena musik juga primer untuk Jiwa saya, juga tapi ya. tanggung jawab. Iya, betul, Tapi tanggung jawab. tapi jagonya Abe ini ketika sebuah grup band yang kepepet yang tidak ada alternatif Iya. main bass, satu-satunya jalan keluar. Luar biasa. Iya jalan keluar Iya, ya. jalan keluar. Iya. Pokoknya kalau tidak ada pemain Abe ada. Ah, Oke, siap. Simon dari Kiren ya. Ini ada berikutnya ini. Ini kan sudah gabung di grup kan, artinya sudah mengalami juga ya, mengalami dunia musik di Labuan ini. Ini kan juga menjadi pembicaraan yang selalu dibicarakan ya. Kalau ini pendapat kalian juga mengenai bagaimana ya, ada kan oke lah mulai teman AB atau teman kami ya, ada lain-lain ini kan ada juga yang apa istilahnya pekerjaan lain lah. Betul. Pekerjaan lain. Kan ada juga teman-teman kan yang teman-teman kita yang main musik yang memang Pure di musik. pure musik. Gitu. Nah, jadi Iya. mereka kehidupan tuh dari musik. dari musik. Nah ini mungkin pendapat kita nih, silakan ya masing-masing ya. Bagaimana Betul. nih mengenai penghargaan untuk pemain musik di Labuan. Mulai dari siapa nih, silakan. Kalau pengalaman ya, ada atau penilaian apa saja lah, dia silakan. Ini tidak mempengaruhi ya, hanya Iya. tidak mempengaruhi lain, silakan. Kalau Menurut saya, Aco nih, ya, kalau menurut saya ya, sebenarnya kalau untuk di Labuan ya, Iya, di iya. Flores ini, Flores ya. itu sebenarnya kalau dari segi penghargaan Labuan, Labuan paling bagus ya, bagus ya. Kemudian harapan saya untuk ke depan ya mungkin bisa lebih bagus lagi. Iya, Oke. iya. Apresiasi. Iya. Karena banyak kebutuhan kan. Dan ya, Mahal punya punya. Benar. Betul sekali. Ya. Iya. Atau mungkin punya pendapat lain. Kalau saya melihat teman-teman orang adik-adik orang yang waktu itu di musik, Iya. untuk yang di Labuan Bajo sini bisa, kalau untuk saat ini artinya masih bisa Masih bisa. diterima Mhm. apresiasi gitu. Paling untuk ke bulan-bulan bisa jam Ya, Iya, betul ya. Low itu season ya memang. biasanya kayak gitu ya. tertahan paling 1 atau 2 bulan. Tapi setelah itu Mulai kembali saya. Oh. bekerja lagi di musik. Oke. Abe mungkin punya penilaian. Sebenarnya kalau dari saya, jawaban dari teman-teman sudah mewakili semua. Iya ya. Kalau dari saya mungkin lebih ke manajemen teman-teman. Ya. Manajemen keuangan kita teman-teman. Jujur saja kita teman-teman pemain musik ini manajemennya parah, Ah, iya. parah sekali. Apalagi Ini saya omong apa adanya. Ya betul. Ini jujur ya, macam saya dapat event di satu bar, Iya, boleh iya. disebut di sini. nggak boleh. Oh, Tidak iya, usah. iya, iya. Misalnya di suatu Jangan tempat bikin lah dapat promo. event. Iya. Nanti di situ duduk gabung lagi, duduk cerita Sama-sama lagi, beli minum di situ lagi, habislah uang di situ. Jadi Terima pulang, nih, Pak, terima. jadi pulang zero. Jadi bukan from zero to hero, tapi from zero to zero. Itu. Zero double lagi. Ya, lebih ke manajemen kita teman-teman Ya, pemain jadi musik. harus saving ya. Iya. Ya. Atau ini Harus mungkin punya pengalaman lain nih, Oke, silakan. baik.
yang Ya memang ini dari perempuan Ya. biasanya Oh, iya, lebih, iya. lebih rapi, Saya lebih rapi. saya emang gini, hari-hari seperti kan harus kita akui bahwa Januari Februari itu kan memang low season banget ya. Iya, iya. Jadi kalau bisa buat teman-teman yang memang dia pure untuk bermusik aja, memang harus hati-hati teman-teman, harus hati-hati karena saving itu penting. Jadi kita harus simpan karena kita sudah tahu pengalaman Apa bahwa nih? Januari Februari Ya. punya ada low seasonnya, harus disimpan buat 2 bulan atau 3 bulan ke depan itu Ya. harus gitu. Ya, dari Wah, ketika akuntansi soalnya. Itu harus. Jadi ketika misalnya kita emang kehilangan pekerjaan, kehilangan job Job, gitu, sepi job, udah kita masih ada Ya. simpan. Tetapi ada solusi yang lain, Kak Eno, ya, solusi yang lain gitu. Jadi kalau bisa selain mereka bermusik, performer, Iya. kita tuh anak-anak Labuan Bajo, anak-anak kecil itu mereka tuh butuh loh teman-teman untuk misalnya ngajarin kursus gitu ya. kursus gitu, kursus misalnya oh ya saya mau kursus musik, mau Ya. kursus keyboard, mau kursus gitar, mau kursus kaon dan sebagainya, pokoknya kursus musik gitu. Kita boleh loh untuk udah kita cari teman-teman yang punya link untuk Iya. itu Iya. gitu, punya Iya, link. iya, iya. Kebetulan saya juga ada linknya ya. Iya, Jadi iya. teman-teman boleh loh untuk bergabung dengan mereka untuk memberikan kursus Ya. buat anak, memberikan les. Penghasilannya lumayan lah untuk nutupin 1 bulan, 2 Ya. bulan ke depan. Bulan. Begitu. Artinya kan ada penerimaan tetap ya. Iya, harus Ya. ada sih sebenarnya. Karena khusus untuk low season ya. Karena kita kan Gitu. artinya kan kita juga maunya prihatin juga tuh Mm-mm. sama rasa lah Iya, dari teman-teman betul yang memang pure di situ kan main musik. Benar, Jadi benar. oke lah itu yang kita pikirkan bersama. Jadi untuk event lah ya, event mungkin nanti dipikirkan lagi gitu kan. Iya, betul. Yang terpenting lah jaga reguler itu kan penting. Jaga itu rumah ya Sangat. itu ya. Itu payung lah ya itu. Iya harus rubah apa istilahnya mental mungkin kan gitu kan. Iya, betul. Nanti. Makanya kita terheran ada teman-teman yang rajin latihan gitu kan. Iya, betul. Latihan terus gitu ketemu terus. Hanya mungkin kayak mereka yang kayaknya saya juga season player. Grup banyak tidak tahu. Pokoknya kebutuhan pepet berikut tidak. Jadi itu mengenai kita di musik di Labuan Bajo nih. Nah, yang berikut ini kan dari pendapat kan ini kan untuk Acun sendiri kan. Acun lah. Oke lah kita lain kan mungkin ada pekerjaan sampingan gitu. Nah, Acun ini kan mungkin mewakili teman-teman lah yang pure Iya, memang di kan musik. di musik. Nah, ini mengenai pendapat ini bagaimana nih Acun untuk kehidupan? Memang seperti di pengalaman kerabat tadi memang benar harus Iya. simpan ya memang untuk proses begini memang kita kewalahan juga kalau tidak ada simpanan sebelumnya. Iya, Ya. betul. Itu harus diakui juga. Sehingga ya itu tadi sebenarnya saran ya tetap seperti yang dikatakan oleh kakak. Iya, harus gitu. Jadi apalagi yang pengalaman kita sering hadapi kan seperti yang Abi cerita ya. Ya, benar. Iya. Iya. Apalagi kalian cowok-cowok ya. Pada terima. Tapi kami juga Oh iya gitu biasa ya? untuk skincare gitu ya buat cewek. itu belum belanja makan ya seperti itu ya. Itu dia. Ya, nah, yang berikutnya nih, ini kan tadi sudah mengenai dunia musik di Labuan nih, dan juga ini untuk kehidupannya. Nah, kehidupan lalu mengenai pulang nih, ataupun mengenai kontak-kontak keluarga dan teman nih, biasanya sering pulang atau tidak nih? Atau mungkin betul di Labuan seperti saya jarang pulang. Tapi kan komunikasi semakin bagus, saat komunikasi semakin canggih. Saya bertanya, tapi saya Yang jarang pulang ya. jarang pulangnya bertanya. Acun mungkin pernah pulang. Kalau saya bulan terakhir kemarin Oktober. Ah, Oktober ya. Pulang seminggu lah ke Jawa. Iya, ketemu keluarga orang tua ya. Kalau Arto gimana nih? Kalau Arto saya kan sudah berkeluarga atau belum Arto? sudah harus tegas ya jawabnya Harus tegas, sudah. ya. sudah ya. Iya. Karena nanti ada yang nonton kan gitu. Ya. Jadi untuk pulang mungkin libur ya. Ah, Libur tapi kalau untuk di kan sekarang kan saya di resort. Iya, Jadi kalaupun ada libur kan tetap masuk gitu. iya, Jadi ya pulang kecuali ada penting sekali cuti ini. baru bisa pulang. Cuti. Iya. Tapi keluarga datang sini ya, gitu. Keluarga ya Datang sini. Oke. Makasih. Nah, Abe silakan nih, ada pengalaman lain mungkin.
Kalau untuk pulang ya semua kita ingin pulang. Ya. Tapi semua juga kadang kita apa ya, kembali ke ekonomi juga, mau pulang juga dia mungkin kosong. Benar. Jadi Ya juga. ya, kalau dibilang sering ya sering saya pulang sering karena seperti kalimat saya yang pertama tadi, Ya. keluarga adalah nomor satu. Benar. Pasti kita ingin pulang semua. Oh. Kan ada best moment yang kita sisihkan waktu-waktu yang istilahnya kalau kita pulang, contoh kalau saya ya minimal Natal tahun baru itu di rumah, salah satunya harus di rumah. Spesial lah hari itu kalau bisa sama orang tua. Iya. Itu paling penting best momennya. Oke. Mungkin dari saya itu saja. Iya. Jadi itu mengenai pulang. Benar. Sekarang Silakan. kita mau tanya nih teman-teman, kan setelah sekian lama dari panggung ke panggung, dari kafe ke kafe, dari bar ke bar ya, ada tidak dari teman-teman semua pengalaman yang unik atau pengalaman yang lucu atau pengalaman yang berkesan buat teman-teman gitu loh? Ada tidak sih? Mungkin ya buat ya lucu-lucuan juga boleh. Iya. Mungkin Masalah. dari, ya, atau masalah apa mungkin kena lemparan botol dari pengunjung kan, biasanya kayak gitu mungkin gitu. Terus apa nih? Silakan, ada pengalaman. Kalau saya pernah makan gaji buta. Mau makan gaji buta. Kebetulan sama beliau juga. Oh iya. Jadi waktu itu kita dapat dari IO, salah satu IO dari Labuan Bajo, kita main di satu tempat. Settingnya kita harus main sekitar 20-an lagu apa 25 lagu lah. Iya. Sekitar 4 jam sampai dinner. Iya. Jadi kita baru main 2 lagu, hujan. Hujan angin. Hujan angin. Pindahlah ke indoor. Di indoor itu tidak bisa full band. Full band. Ya, Oh, kebetulan iya. saya basis, beliau drummer. Ya. Jadi waktu itu yang main teman kita Didi, Arni, Keyboardis, sama vokalis, Gitaris. sama gitaris Noldi. Oh iya. Oh, Noldi iya. ya. Jadi bertiga. Jadi saya sama Arto terima gaji buta. Kita duduk sampai waktu saya mau bagaimana lagi kan tidak bisa dipaksa dan minta maaf ya, honornya kita tetap terima. Honornya kita tidak tolak. Kita tahu dari teman-teman berdua. Kalau saya Keren. hal yang mungkin agak sih konyol itu waktu di Paradise Bar kan main Iya. reguler. Kan waktu itu kan ada tamu Sungken bule. Iya. Iya. Terus di antara itu kan ada tamu lokal satu, orang tua. Jadi pas ada teman ada tanya mungkin ada yang mau request atau yang mau nyanyi, Iya. terus dia bilang saya suruh. Saya pikirkan lagu barat, tahun-tahunnya dia nyanyi lagu-lagu barat lama yang Iya. zaman-zaman Iya. dulu punya. Iya. Wih, saya paling bahaya. Kan tak boleh semua nih. Iya. Oi. Betul. Tapi nyanyi juga. Pas Nyanyi. semuanya lagu itu kau tidak tahu. Iya, saya kan lagu-lagu zaman Tapi- dulu punya. Lagu punya waktu. Nekat aja gitu. Iya, semuanya itu kan mana ada yang tahu tuh. Iya. Sudah main saja karena memang Main, ya kerja gitu kan. Iya betul. Acung Kalau saya pengalaman paling konyol itu jadi ya ceritanya mabuk. Memang. Saya rekam pakai HP. Jadi rekam live waktu itu di Facebook. Iya. Rekam live. Saya simpan di belakang panggung. Iya. Dan ternyata kameranya itu menghadap ke sana. Dan dalam 1 jamnya itu kamera ke belakang tuh. Oh ya. Itu saking ini. Berarti yang dapat hanya audio saja. Aduh, siapa be? Pasti para penonton live emosi. Bahaya melihat. Menghadap tembok. Pas udah ini, nih Aco ini kita mau nonton apa ini? Gitu. Lucu. Ini pengalaman Oke. pengalaman lucu ya. Kalau sebelum kita masuk ke sesi kedua nih, Oke. mungkin panggung yang paling berkesan ya. Ya. Panggung yang paling berkesan dalam permainan ini, maupun banyak nih event apa semua. Tapi satu panggung lah yang paling berkesan tuh di mana? Silakan. Ada Acu. Ya. Kalau saya, panggung yang paling berkesan itu waktu main di pulau. Dan
korbannya itu si drummer Erik. Jadi kalau macam kami yang main yang pakai berdiri kan aman. Jadi beliau kan di drum. Oh, yang ada ular itu. Ya. Dan Iya, ular ada ular. ke kami yang player. Ular. Ya. Ular. Jadi kalau ke kami masih bisa lari kan. Cuman pas di drummernya ini yang setengah mati dan tidak bisa baru lagu kan sementara jalan. Jadi dia ikat segala macam pukul begini. Oh my God. Untuk dia tidak fobia ular. Iya, fobia juga. Oh, tapi demi totalitas Iya, dan iya. profesionalisme. Betul. Iya, Sampai selesai lagunya itu baru Oh, banyak keren. sekali. Arto, panggung paling berkesan. Yang paling berkesan mungkin di bar. Di bar ya. Iya, Panggung di bar, paling. ya. Oke. Abe. Ya, kalau untuk Labuan Bajo ya, untuk Labuan Iya. Bajo saja. Pokoknya Di mana dari saja. rumah, iya, di mana saja. Di mana saja lah yang paling Yang paling ingat heboh, gitu. Paling ingat lah, diingat. paling teringat. Yang paling diingat tuh saya pertama kali naik panggung besar di Jogja bersama band legend yang turun temurun itu, namanya Sastro Muni. Jadi saya baru tahu ada band itu yang waktu itu yang nyanyi lagunya sepotong-sepotong. Saya kan baru dari kampung waktu itu, Iya, iya. tahun 2004 waktu itu. Iya. Jadi saya naik, saya pikir semuanya kan waktu itu kita kan pingin, apalagi kita dari kampung, pinginnya main perfect kan, Iya. Iya, iya. harus kopi lah, pokoknya Lurus harus lagi. Oke, perfect oke. lah. Dan ketika kami turun dan itu teman band dari Sastro Muni naik, saya baru lihat, oh ini ternyata musik Iya. Pokoknya terlalu heterogen. ikut mereka Yes. punya mau. Artinya mereka bermusik sesuai dengan jiwanya mereka. Ya. Iya. Mereka benar-benar menikmati musik itu. Ya, mungkin teman-teman mungkin bisa dengar sekarang, cari-cari di itu tentang Sastro Muni lah. Itu menurut saya mulai semakin terbuka lah wawasan saya kalau musik Oh, itu iya. tidak Musik. monoton. Iya, harus free lah Iya. jiwanya ya, bebas ya Jadi jiwanya, floor dan jiwanya benar-benar wah di luar ya. itu kalau saya itu Oke. paling berkesan. Aku juga boleh tanya tuh, kalau Om Eno apa yang paling berkesan? Sama anak panggung loh, Iya, jadi iya. harus saling Iya, gini. iya, iya. Panggung paling berkesan. Panggung paling berkesan tuh dengan grup lama kami ini. Oke, Dengan ini Delmar ya. oke, iya. Nah, karena Delmar ini kan sebuah grup musik yang paling kacau ya, paling kacau seumur umur bermusik. Iya, Karena iya. kalian punya personil ini kan beda kabupaten. Iya. Jadi kalian anggota grup beda. Ada yang di Ende, ada yang di Pejawa, di Mbair, Mhm. di Riung. Jadi ketika mau manggung, kami kumpulkan dari masing-masing Oke, kabupaten ya. dari kumpul. Oke. Nah, yang berkesannya bahwa walaupun ya latihan juga umur lah syukur-syukur. Pokoknya yang penting tahu lagu. Vokalis pimpin itu sudah kami. Oh, oke, Nah, oke. yang paling berkesan adalah kita bisa kompak di atas panggung. Nah, Luar itu biasa. yang sungguh yang tidak banyak memang terlalu kami ingat Ya. ya, makanya kita bisa kompak, lalu mau kita mau main arah musik kemana juga sudah tahu sama-sama. Nah, itu yang susah, itu yang sampai saat ini yang masih berkesan ya. Jadi itu bikin kita enjoy. Nah, untuk semuanya nanti ada sesi kedua nih, dan Oke, ada untuk sesi ini, keduanya. sesi kedua nanti kita ada game nih untuk semua Betul, ya, untuk untuk teman-teman semua ya. semua. Termasuk saya juga nanti ikut itu game. Aku akan ikut juga. Nah, untuk game apa itu nanti kita akan bergabung ya, kita akan melihat bersama di sesi Oke. kedua. Tetap bersama kami di podcast Labajo Labajo Insa. Kita akan kembali lagi untuk sesi yang kedua ini, Kak Eno. Nah, sesi yang kedua Ya, ini apa betul. nih, Mel? Kita
kita ada games ya, truth and Dare. dare buat Ya. teman-teman semua. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan, terus nanti teman-teman akan menjawab, mau jawab truth Oh, atau jujur. dare. Jadi untuk teman-teman kita satu-satu ya. Ya, oke. Oke. Yang pertama nih bagaimana nih, kita pakai sistem apa nih? Oke. Ini kita Saya langsung aja deh. Saya langsung. Oke. Yang pertama saya mau tanya sama Abe. Dari semua teman-teman pemain bass, Iya. ada tidak sebut satu orang? Ini mengadu domba ini. Iya. Sebut satu orang basis yang menurut Abe tuh udah permainannya tuh standar banget. Di mana? Di sini di Labuan Bajo. Teman-teman yang di Labuan Bajo dengarkan. Mau jawab Mau atau jawab tidak? jujur apa tidak? Tidak. Jujur. Oke. Oh, jujur. Mau cari aman ya. Acun. Cari aman, Kan cari habis ini pasti dia bilang saya. Oke. Bagi selamat Cari dari aman. sanksi ya. Cari aman ya. Cari aman ada di sini. Aduh. Dia tidak mau sebutnya di Oke. luar. Jadi saya sekarang mau tanya yang drummer. Oh ya. Pemain drummer di Labuan Bajo yang paling ya udah dia permainannya standar banget, biasa aja gitu. Ya. Bisa. Ada. Ya. Semuanya masih berproses sambil latihan terus pasti bisa. Oke, baiklah. Jawaban aman juga. Dia Ya. mau jawab. Baik, sekarang saya mau tanya, Acun kan Ya. pernah ngikut beberapa band kan? Pokoknya band yang paling tidak disiplin itu band apa? Pertanyaan mengadu domba. Paling tidak disiplin. Iya. Kalau soal itu tidak ada karena saya cuma satu band saja. Oh, Itu. oke. Jadi saya aman. Daripada dikeluarin dari bandnya. Kalau untuk disiplin waktu aman. Aman Oke, ya. baik. Paling tertib mereka rajin. Paling oh ya, latihan. very Mereka good. tertib. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan juga ini. Iya, tidak sebentar. Oh, saya juga. Jangan tanya dong. Eno, gini. Oke. Tempat bermain panggung yang bikin Eno deg-degan ya. Waduh, ini gimana gitu maksudnya. Agak hati-hati, agak-agak takut-takut untuk masuk situ. Yang maunya teman bermain atau Bukan teman pemain, Oh, ya, panggung. panggungnya, misalnya entah di bar atau di mana gitu. Tolong yang punya bar dengarkan. Kalau panggung untuk yang hati-hati main ya. Kalau saat tidak ada, Tidak ada ya, oke, karena aman apa, ya. saya bawaannya enjoy, Oke. makanya santai saya. Padahal kalau maju saya banyak salah. Jadi semuanya aman. Pertanyaan berikutnya mau jawab jujur atau tidak nih. Ini berkaitan dengan kehidupan. Ya. Acun, mantan banyak atau tidak punya nih? Karena biasanya pemusik itu Iya, kan banyak. Mantan 1, 2, Banyak mantan atau tidak punya? Sudah punya pasangan yang mau siap kan berkeluarga? siap. Ada. Silakan. Saya sudah hitung 15 lebih. Itu banyak. Kalau misalnya kurang masih boleh pinjam jarinya Eno. Masih banyak mantan, masih kontak-kontak dengan mantan atau tidak? Silakan. Kalau kontak-kontak, saya Silaturahmi rasa ya. tidak kena sekarang. Media sosial saya sudah hanya paling lihat saja. Fine. Kalau yang lain tidak ada. Terselamatkan. Jadi ceritanya jomblo ya. Ya. Oke, atau punya pacar. Punya. Oh, oke. Urus sudah resmi ya? Oke. Oh, belum proses ya. OTW. OTW. Nah, atau ini kan keluarganya jauh. Iya. Kapan terakhir kali menelpon pasangannya, Pasangan. istrinya? Kapan nih terakhir nih? Atau tadi ya, tadi. Tadi ya, suami Oh, idaman. tadi. Keren. Selalu kontak dengan karena selalu rindu dengan itu. Cinta anak ya. Oke, oke. Akhirnya menjadi seorang bapak. Iya. Ya, berikutnya Abe nih. Abe. Grup band apa yang paling tidak suka? Abe misalkan mau ajak orang ajak apa kan? Abe bantu. Tapi saya tidak suka ini grup band, saya ikut main saja. Grup band apa namanya? Silakan sebut. Mana? Maksudnya Labuan Bajo itu seluruh. Iya, di Labuan Bajo ini.
ada grup band yang kontak Abe bantu dulu, tapi dia tidak suka ini, saya tidak suka ini grup band. Sudah, kita bisa bantu lah. Nah, silakan, mau jawab juga tidak. Kalau saya hampir semua teman seperti saya konsisten dari awal saya bilang semua musisi ini mungkin lebih elit kita bilang musisi ya, kita di musisi ya. Semua pemain musik, musisi ini kan welcome lah dengan orang. Walaupun tidak sukanya mungkin bukan dalam hal musik mungkin. Mungkin kepribadian mungkin. Mungkin ada yang kembali ke kita punya topik yang selalu telat. Karena saya juga termasuk di situ. Jadi saya mempertegas. Mungkin lebih ke pribadi. Kebiasaan kita ini kebiasaan telat saja biasanya. Cuman waktunya ya teman-teman. Mungkin waktunya itu yang itu kalau bisa kita perbaiki sama-sama. Sama-sama. Karena saya juga termasuk dalam situ sering telat. Eno, kalau misalnya harus manggung ke suatu tempat yang bikin istri khawatir gitu ya. Itu bagaimana memberikan alasan ke istri untuk misalnya akhirnya dia mengizinkan gitu. Gitu. Izin nih. Ini sudah di malam nih. Kalau saya, waduh bahaya nih istri nonton lagi. Kalau saya caranya, waduh, beritahu jumlah terimanya. Paling penting, benar. Karena istri kan sekarang sudah percaya, Iya, sudah tidak bergaul dengan minuman, hanya rokok. Kalau yang lain-lain mungkin 50-50 lah. Karena semakin usia memang ya botol diganti dengan air putih hangat. Nanti saya ke rumah Kak Nona. Baik. Berikutnya, jadi kan gini. Ini teman-teman ini kan dia basis, drummer, gitu. Jadi biasanya mereka di belakang kita ya, di belakang kita di belakang ini ya, di belakang posisi. vokalis, di belakang vokalis gitu posisinya gitu kan. Nah, saya tuh mau ngasih tantangan buat teman-teman, jadi mereka biar teman-teman itu tahu bahwa ternyata jadi vokalis itu gampang-gampang susah gitu. Jadi saya mau ngasih tantangan teman-teman untuk nyanyi. Jadi per first one, first two kayak gitu ya. Jadi dibagi-bagi teman-teman. Lagunya kita pinjam satu lagu. Itu lagu Hancur Mina apa ya? Mina Hancur kalau nggak salah. Ya. Mina Hancur. Oke, baik teman-teman, silakan Om Abe. Nanti nyanyi masing-masing gitu ya. Masing-masing ya. Oke, ini mana? Tunggu kita siap dulu. Kita dengarkan drummer dan bassis bernyanyi. Ini zaman saya masih bocah. Benar, sama saya juga. Pertama kali kau datang di kota ini Mina, sikapmu lugu sekali, belum kenal cinta. Pakaian sederhana, rambut kepang dua, dandanan seadanya, pakai sandal jepit. Berbekal sekolah dasar, tinggalkan desa, terbuai mimpi yang indah, gaya hidup kota. Mina pun mulai mencoba mengenal cinta. Gadis desa berubah jadi gadis kota. Aduh, seremnya ini. Ya, keren. Bibir dipoles merah, dicolek-colek, rambut kepang dua, dipotong pendek, baju panjang digunting, jadi rok mini, sendal jepit dibuang, pakai hat tinggi. Sama-sama. Aduh, emak, Mina jadi menor. Aduh, papa, Mina jadi menor. Hancur, Mina jadi hancur.
Oke, jadi buat para vokalis yang Iya. ada di luar sana, Harus mulai cemas ya. please, jangan sampai mereka membentuk akapela. Karena di Labuan Bajo belum ada akapela. Iya. Please jangan sampai. Belum Karena nanti akapela. kita akan kehilangan basis dan juga drummer. Tidak ada yang ngiringin kita karena mereka bikin akapela. Please jangan. Jangan kasih mic-nya waktu di panggung. Oke. Ya, Imel Ini ini obrolan seru sekali ya. Rasanya itu kurang ya waktu. kurang waktunya, tapi ya mau gimana, emang kita harus Oke. harus mengakhiri. Boleh pulang. Jangan belum. Oke. Tapi yang pasti Ya. saya senang sekali, Yana juga pasti senang sekali bahwa memang kita boleh berkumpul di sini untuk ngobrol santai, Iya. untuk mendengar pengalaman teman-teman semua. Itu luar biasa, Iya. keren, lucu, terus jadi inspirasi juga buat kita semua. Dan saya juga berharap bahwa penonton juga akan terinspirasi dengan Iya. Dan untuk Obrolan orang kita dan malam untuk ini. orang tua juga saat ini ya. Kalau Iya. memang anak ada bakat musik apa lain, biarkan saja, makanya Biarkan pilihan saja. mereka ya. Betul. Karena saat ini musik sudah mendapat penghargaan. betul Iya. sekali. Dan juga anak juga musik juga katanya ini juga dengan bermain musik juga melatih jiwa perasaan ya. Betul Berulang. sekali. Oke, terima kasih untuk A3 ini mereka Ya, ternyata. A3 mereka. Oke. Atau Acung. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah malam hari ini ya. Ya. Terima kasih, Sudah gabung, teman-teman. terima kasih. Dan untuk Anda semua, keluarga juga sehat selalu ya, sukses Amin. pekerjaannya, amin. Dan kayak kita berharap bahwa event ke depan di Labuan Bajo semakin Iya, banyak. event banyak. Dan semua Amin. panggung-panggung banyak ya untuk Bangun-bangun banyak. Dan untuk semua pemusik yang ada di Labuan Bajo juga jangan Iya. jangan takut-takut juga kalau mau mampir silakan. Oh, mampir. boleh. Langsung kontak ya. Betul Kita. sekali, Oke. silahkan. Dan Baik. semuanya penonton semua kita ucapkan Ya, perpisahan ya. Oke, perpisahan. Baik, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah, Oke. semua. Bye-bye. Terima kasih Anda telah menyaksikan Labajo Insight Podcast. Jangan lupa ya untuk kirim like-nya, lalu subscribe dan share dong ke semua orang. Dijamin semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Yaudah, bye-bye.